Saudara-saudara, selamat malam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita tahu betapa pentingnya sebuah ketenangan. Ketika ada ketenangan, maka kita dapat memandang segala sesuatu dengan terang. Ketika ada ketenangan, maka kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dan ketika ada ketenangan, kita dapat melangkah dengan benar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya hidup kita, hidup saudara, senantiasa ada di dalam ketenangan? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Malam hari ini bersama dengan keluarga, kami merenungkan tentang firman-Mu. Bukalah hati kami, kuasai dengan Roh Kudus, buatlah kami mengerti akan setiap kata yang bersumber dari firman-Mu. Dan kiranya semuanya itu membawa ketenangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Dari firman ini ternyata ketenangan di dalam kehidupan hanya tercipta, hanya terjadi di saat kita dekat dengan Tuhan. Di saat kita dekat dengan Tuhan, maka hal itu akan membuahkan ketenangan. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal penting yang saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan itu. 3 hal penting itu, yang pertama adalah persilahkan. Yang kedua, perhatikan. Dan yang ketiga, serahkan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat ini satu per satu. Yang pertama, persilahkan. Apa artinya persilahkan? Ketenangan akan tercipta di saat kita mempersilahkan Tuhan Yesus Kristus untuk memegang otoritas kehidupan kita. Apa artinya ini? Artinya adalah dengan mempersilahkan Tuhan Yesus Kristus memegang otoritas kehidupan kita, maka kita sadar bahwa kita bukanlah penentu kehidupan. Saudara-saudara, memang di dalam kehidupan ini kita tahu apa yang disebut dengan pengetahuan. Kita belajar banyak pengetahuan tentang kehidupan ini. Dan juga dengan pengamatan kita juga tahu apa itu kenyataan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan. Ketika kita mengandalkan pengetahuan kita untuk menghadapi segala sesuatu, ketika kita mengandalkan pengetahuan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu,
maka kita sadar bahwa pengetahuan yang ada di dalam diri kita itu tidak sempurna. Sehingga pengetahuan kita tidak dapat kita jadikan sebagai penentu atas kehidupan kita. Juga luasnya pengamatan kita tentang kenyataan. Kita tahu kenyataan ini seperti apa, baik yang kita lihat maupun yang kita dengar. Tetapi itukah seluruh kehidupan? Tentu tidak. Pengamatan kita akan kenyataan juga tidak sempurna. Dengan demikian, pengamatan kita atas kenyataan yang kita lihat dan kita dengar itu bukan penentu kehidupan. Saudara dikasihi Tuhan, ketenangan akan ada di saat kita sadar, meskipun kita punya pengetahuan, meskipun kita melihat kenyataan, tetapi kuasa Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Dia berkuasa untuk menentukan segala sesuatu jauh di atas pengetahuan kita, jauh di atas kenyataan yang ada. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, saudara-saudara, ketenangan akan tercipta di saat kita memperhatikan. Apa maksudnya memperhatikan? Marilah kita lebih memperhatikan firman-Nya dan bukan memperhatikan perasaan kita. Saudara-saudara, ketenangan tidak akan tercipta. Bahkan ketenangan serasa tidak akan pernah ada di saat kita menganggap bahwa apa yang kita rasakan adalah segala-galanya. Tetapi pada malam hari ini kita diberitahukan oleh Tuhan bahwa kehidupan kita berjalan seturut dengan firman dan bukan apa yang kita rasakan. Di saat kita khawatir, di saat kita takut, maka perasaan kita akan membuat skenario-skenario buruk tentang hal buruk yang akan terjadi. Lalu kita begitu mempercayai skenario buruk hasil produksi perasaan kita dan mengira bahwa itulah yang akan terjadi. Lalu kita jauh dari ketenangan. Tetapi hal yang kedua ini kita dipersilahkan, kita dinasehati untuk lebih memperhatikan firman. Apapun perasaan kita, jika firman telah berbicara, maka firman itulah yang akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Itu kunci kedua agar ada ketenangan. Mari pegang firman. Mari perhatikan firman. Bukan perasaan yang dapat memutar gagasan-gagasan yang buruk. Lalu yang ketiga adalah serahkan. Apa artinya serahkan? Artinya adalah mari kita keluarkan dari pikiran kita hal-hal yang telah tidak mampu kita pikirkan. Lalu serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketenangan tidak akan datang ketika hal yang sudah kita tidak mampu tetap kita pikirkan. Mari kita bayangkan,
seberapa panjang waktu yang kita butuhkan, tetaplah tidak dapat menjawab persoalan yang kita telah tidak mampu. Karena kita tidak pernah berkuasa atas kehidupan ini, lalu menentukan segala sesuatu. Peristiwa, masalah yang kita tidak mampu selesaikan akan sering kita temui karena kita bukan penentu kehidupan. Tuhan ingin kita menyerahkan apa yang kita pikirkan supaya ada di dalam kendali Tuhan. Akhirnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 kunci untuk kita menemukan ketenangan di dalam hidup. Yang pertama, persilahkan Tuhan Yesus Kristus memegang otoritas atas kehidupan. Apa yang bagi manusia mustahil, tidak mustahil bagi Dia. Yang kedua, saudara-saudara, marilah kita perhatikan firman dan bukan perasaan kita. Supaya yang kita percayai bukan produk dari apa yang kita rasa, tetapi apa yang Dia kata. Dan yang ketiga, serahkanlah kepadanya apa yang kita tidak mampu memikirkannya. Dia maha segalanya, sedangkan kita sangat-sangat terbatas. Kita yang terbatas akan menjadi tenang saat kita tahu hidup kita boleh kita serahkan kepada Dia yang tidak terbatas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ingin meraih ketenangan di dalam kehidupan. Supaya dengan ketenangan itu, kami memiliki pandangan terang. Kami dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kami dapat melangkah dengan benar. Bapa, beri kekuatan kepada kami. Mempersilahkan Kristus memegang otoritas atas hidup kami. Beri kami kemampuan untuk memperhatikan firman dan bukan perasaan kami. Beri kami kekuatan untuk menyerahkan apa yang di luar kemampuan kami kepadamu. Berkati kami malam hari ini, di saat nanti kami akan tidur. Firman-Mu menjadi perenungan indah di dalam kehidupan kami. Esok kami bangun dengan selamat dan sehat, sambil kami tahu bahwa kami menjalani hidup dengan ketenangan saat kami dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita raih ketenangan di dalam kehidupan. Mari dengan ketenangan itu kita perhatikan betapa indahnya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati.